Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jum'ah Masjid Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal asyukru bil lisan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan asyukru bil arkan, dengan tindakan nyata, dengan perbuatan, dengan membuktikan keimanan kita beribadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan pengabdian dengan sesungguhnya, dan seluruh anggota tubuh kita orientasikan untuk berperilaku baik dan beramal solih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan kesempatan sehingga kita dapat duduk tenang di masjid ini untuk bermunajat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam ini, kita dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika datang hari Jumat dan kita diseru, dipanggil oleh Allah untuk menunaikan sholat Jumat yang diawali dengan khutbah ini, perintah Allah adalah fas'au ila dzikrillah, bergegaslah, merespon cepat panggilan Allah ini untuk segera mengingatnya. Mengingat ketika datang ke masjid ini, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya ketika kita di Sayyidul Ayyam ini datang ke masjid, maka kita disambut oleh para malaikat. Semua para malaikat ini berdiri menyambut kita. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jumu'ati waqa'atil malaikatu ala babil masjid yaktubuna al-awwal fal-awwal." Ketika hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam tiba, para malaikat berdiri menyambut kita di pintu masjid dan mereka mencatat mulai dari shaf pertama, shaf kedua dan seterusnya sampai selesai. Lalu kemudian fa idza kharajal imam tawaw suhufahum wa yasma'una dzikra. Ketika imam bersedia untuk menyampaikan khutbah, imam salat Jum'ah kemudian keluar
para malaikat itu kemudian menutup lembaran catatan para malaikat yang mencatat dari shaf pertama sampai shaf akhir. Dan kemudian para malaikat itu diam sambil mendengarkan peringatan-peringatan penting yang disampaikan oleh khatib. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada perintah fas'au ila dzikrillah, perintah yang kedua adalah wadharul bai', tinggalkan transaksi jual beli apapun yang bersifat duniawi. Tinggalkan semua itu, jangan dibawa ke masjid, lupakan semua. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian menyadari, jika kalian memahami dan mengetahui hikmah di balik itu semua, maka itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan keduniaan atau sesuatu yang bersifat duniawi bukan berarti kita harus mengabaikan dunia. Tetapi ingat pula terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, apakah dalam bentuk nikmat, dalam bentuk rizki, dalam bentuk harta yang berlimpah, maka semua itu bagaimana itu dikondisikan untuk memiliki tujuan darul akhirah, rumah akhirat, rumah tempat berpulang kita yang sebenarnya. Jadi orientasi hidup kita ini harus berorientasi akhirat. Akhirat ini harus diutamakan dan diprioritaskan. Tentang bersikap bagaimana menyikapi hal-hal yang bersifat duniawi. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai engkau mengabaikan, melupakan porsi sebagian dari dunia. Jadi bukan keseluruhannya. Waktu yang kita miliki 24 jam tidak boleh dihabiskan untuk berpikir tentang yang bersifat duniawi. Tetapi unsur akhirat harus yang paling utama. Kita ingat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat mulia yang kaya raya Abdurrahman bin Auf, valuasi kekayaannya kalau dihitung menurut penelitian ada 14.000 triliun, dan tidak ada yang membandingi orang terkaya sampai saat ini. Ada sahabat Utsman bin Affan yang sangat dermawan, ada sahabat Talha radhiyallahu anhum jami'an. Mereka orang kaya, ditakdirkan memiliki harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibadahnya mereka begitu sangat dahsyat. Malam tidak pernah berhenti bermunajat kepada Allah. Qiyamul lail, menghatamkan Al-Quran tidak pernah berhenti. Itulah unsur duniawi nomor 2. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang berlebih, dibuat kaya oleh Allah. Tetapi akhirat tetap menjadi nomor 1. Para pejabat yang berhasil, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab, memiliki kepemimpinan yang sangat dipercaya sehingga menjadi pejabat yang sukses, tetapi ibadahnya luar biasa, tak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun, oleh orang-orang yang terkini. Ikhwatal iman fillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai sesuatu yang bersifat duniawi itu melalaikan kita, melengahkan kita. Bahkan ini adalah sesuatu yang diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hubbud dunya itu akan menjadi penyakit di akhir zaman ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tadaa alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, bahwa hampir saja bangsa-bangsa di dunia ini memperebutkan kalian semua, wahai orang-orang umat yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang Islam, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana makanan yang sudah siap terhidang di atas piring, di meja makan, akan menjadi rebutan banyak orang. Faqala qail, ada seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah saat itu golongan kami memang minoritas, sedikit? Qala,
Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum yawma idzin katsir, walakinnahum ghutha'un ka ghutha'is sail." Bahkan jumlah kalian begitu sangat banyak, tetapi kalian seperti buih yang ada di dalam genangan air. Bagaimana kalau buih berada di dalam genangan air, begitu terkena hempasan air atau hempasan angin, maka pecah semua, maka tidak ada artinya. وَلَا يَنْزِعُنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. Justru Allah menghilangkan rasa takut terhadap musuh-musuh kalian karena kalian terjangkit penyakit wahan yang sudah tertanam di hatinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala qail, seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa mal wahnu?" Qala, apa yang disebut dengan wahan itu, wahai Rasul? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu mencintai dunia yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan dia takut menghadapi kematian, menyiapkan yang terbaik, menyiapkan bekal untuk kematian, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya hubbud dunya, bahaya penyakit wahan yang menjadi penyakit akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap memiliki gairah untuk beribadah, untuk berjuang demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridhanya insyaallah mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini mendapatkan pertolongan yang terbaik, meraih rahmatnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di khutbah yang kedua ini kita menyampaikan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberi keringanan oleh Allah untuk berjuang, untuk berjihad, dan untuk senantiasa berlomba-lomba menjadi hamba yang terbaik dengan membuktikan keimanan kita, dengan senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma an'ishna wajburna wahdina li salihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yusrifu an sayyiha illa anta. Allahumma ij'al khaira a'malina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawma nalqaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.